Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abdurrahman Family. Apa kabar sobat semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sobat sekalian, kali ini saya lagi berada di Masjid Mikot ya. Pastinya bersama sahabat kita yaitu Ustadz Adam. Nah, kali ini saya ingin bertanya pada Ustadz ya mengenai sejarah Masjid Abdullah bin Abbas yang ada di Taif. Kira-kira bagaimana sejarahnya itu Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan Abdurrahman Family. Kesempatan malam hari ini, seperti kita tahu, di Taif itu adalah salah satu kota yang hampir tidak pernah panas ya. Jadi Ya, benar-benar. cuacanya sejuk gitu ya. Benar, betul sekali. Ya kalau dingin ya dingin banget. Dingin banget. Malah kabarnya kemarin katanya sampai ada hujan es katanya. Kalau tidak salah seminggu yang lalu itu kata supir itu. Iya. Seperti saking dinginnya itu tadi ya. Jadi hidup di Taif itu dengan cuaca seperti yang sekarang itu kayak udah kita hidup di kampung Di sendiri. kampung, Ya. benar Ustaz, benar. Dengan pemandangan kota Taif yang indah. Secara kan kita tahu di Taif itu bangunan-bangunan ada di atas bukit dengan dekorasi yang Indonesia banget gitu. Iya. Jadi udah Mirip, kayak udah kayak di kita aja gitu di ya. Indonesia. Salah satunya kayak di Bogor gitu. Mungkin ya. Nah, sahabat Abdurrahman Abdurrahman Family, jadi perjalanan kami dalam menepak tilas sejarah yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Kita tahu salah satu tempat yang bersejarah di kota Taif adalah Masjid Abbas atau Abdullah bin Bin Abbas. Abbas. Abdullah bin Abbas, beliau ini adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau as-sahabil jalil Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurshi. Jadi ya ibnu Amir Rasul. Jadi putra lakinya paman Rasulullah, artinya sepupu. Cuman dalam masa itu jauh beda umur Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah. Jadi jaraknya Sangat jauh sangat ya. jauh sekali. Berarti waktu itu mungkin Rasulullah masih kecil banget ya gitu. Abdullah bin Abbas yang masih bayi Abdullah bin pernah Abbas, benar ya. digendong oleh Rasulullah. Iya ya benar. Kemudian wahanakahu, jadi ditahnik oleh Rasulullah birikihi. Jadi ditahnik itu adalah apa ya? Semacam di bahasa- diakui gitu ya. Bukan, ditahnik itu kayak bayi yang kemudian dikasih mamahan makanan hasil dari orang tuanya, dimamah dulu kemudian disuruh makan ke bayinya. Itu tahnik. Kalau Kayak bahasa kita gimana mamah ya? Ya. Apa ya kalau bahasa kita ya? Sama sih. Di tahnik itu kayak orang tuanya makan kurma, dihalusin Dilembutkan dulu, baru baru disuapin disuapin ke bayinya. Itu iya. tahnik namanya. Cuman bedanya pada saat itu beliau Rasulullah itu mentahnik Abdullah bin Abbas yang notabene adalah sepupunya yang lagi digendong. Itu ditahnik dengan biriqihi, jadi dengan ludah Rasulullah. Ini ludah Rasulullah loh ya. Sehingga pada saat itu kemudian Rasulullah mendoakan khusus untuk beliau, sahabat juga Masih saudara. sepupu Iya. ya, masih saudara juga, didoakan oleh Rasulullah
Allahumma 'allamahul hikmah. Jadi seorang Abdullah bin Abbas ini akan cerdas, pintar, alim tentang hukum, tentang hikmah agama dan sebagainya. Terbukti ketika beliau sudah dewasa dan kemudian ada salah satu sahabat Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah mengatakan apa yang beliau sampaikan, bahwasannya tidak ada seseorang pun yang lebih alim tentang ilmu fikih daripada Abdullah bin Abbas, dan tidak ada seseorang pun yang lebih alim mengerti tentang ilmu hadis daripada Abdullah bin Abbas, sehingga dikatakan Abdullah bin Abbas ini adalah Al-Bahar, laut. oh iya, dijuluki atau diberi nama laut. Karena kenapa? Karena lisaati ilmihi, karena luasnya ilmunya seorang Abdullah bin Abbas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau juga diberi nama Habrul Ummah, tintanya umat. Dalam arti beliau rajin nulis, Seperti semacam julukan itu Ustaz ya. Jadi dengan kerajinan beliau menulis dari riwayat hadis yang itu langsung dari Rasulullah, sehingga manfaatnya dipelajari. Jadi ilmu itu dipelajari oleh para alim ulama sampai sekarang. Begitu. Jadi saking luasnya ilmunya seorang Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Dan Abdullah bin Abbas ini oleh Ubaidillah, sahabat Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, seperti yang disampaikan, tidak ada seorang pun yang lebih mengerti tentang ilmu fikih, tentang ilmu hadis, tentang ilmu tafsir, tentang ilmu faraid, tentang ilmu hisab atau matematika, atau bahkan wala bi qada'i Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Jadi beliau itu sampai dikatakan oleh sahabat Ubaidillah ini, bahkan seorang Abu Bakar, Umar dan Utsman pun tidak bisa mengalahkan kecerdasan beliau ketika menyelesaikan suatu keputusan. Saking cerdasnya seorang Abdullah bin Abbas gitu. Betul, betul. Dan Abdullah bin Abbas ini ya teman-teman pemirsa Abdurrahman Family, diceritakan beliau itu saking tidak pernah lepas dari pendekatan para sahabat kala itu. Jadi beliau selalu ada saja seseorang yang mendekati beliau, yang hal ini dalam rangka ingin belajar ilmu belajar ilmu langsung kepada beliau gitu. Jadi di sekitarnya itu adalah orang-orang yang memang ingin menuntut ilmu langsung kepada beliau, sehingga diceritakan saking banyaknya peminat hingga pada akhirnya sahabat Abdullah bin Abbas membagikan jadwal, misal hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa sampai dengan hari Sabtu lagi, itu funnya atau pelajarannya dibagi-bagi. Untuk hari Sabtu misal untuk fun tafsir, jadi para peminat ilmu tafsir datang hari Sabtu gitu. Biar Dan nggak sekalian seterusnya orang datang sekaligus gitu ya. Jadi diceritakan seperti itu. Nah, terus ya Ustadz Adam, kalau mengenai itu ya sejarah masjidnya gitu,
soalnya saya tadi lihat di sana ya, sepertinya ada masjid kecil yang sudah dirombak kayaknya itu, yang lama gitu, peninggalan dari Sayyid Abdullah bin Abbas tersebut. Nah, bagaimana ceritanya sampai dibangun masjid yang besar, masya Allah, seperti yang tadi saya sudah ziarah ke sana itu, Ustadz? Baik, sebelum ke sana kita akan sedikit menambah profil seorang Abdullah bin Abbas. Jadi diceritakan beliau itu adalah kana ala khuddaihi mithla syirkil bani. Jadi beliau itu kayak di apa namanya, di matanya itu ada tanda hitam di sini. Iya. Kenapa? Min kasratil buka, saking beliau itu sering nangis. Ya tidak ada alasan lain beliau nangis adalah min khasyatillah. Jadi karena memang Karena khusyuknya gitu ya. takut kepada Allah. Dari ketika beliau istighfar, mungkin berpikir, bermuhasabah, selalu nangis ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aliran air mata yang selalu jatuh itu Membekas gitu ya. sehingga ada tanda di sini. Iya. Berarti kalau zaman sekarang semacam ada hitam-hitam di Ya, dahi, nah, iya. seseorang Saking yang likasratil sujud. iya, yang Karena sering banyaknya ahli sujud, ahli iya sujud. benar. Ya seperti itu. Dan beliau wafat di sini diceritakan itu beliau wafat pada tahun 68 Hijriah, Hijriah ya. dan umur beliau adalah Sabiina sanah, jadi umur 70 tahun. 70, Masya Allah. Lebih tua dari Rasulullah ketika wafat ya, karena Rasulullah Berarti, sendiri 63. iya. Berarti kurang lebih kalau Cuman ada apa ya, keunikan, entah hikmah di balik kejadian ini saya kurang mengerti. Di sejarah itu tercatat begini. Jadi ketika Abdullah bin Abbas ini wafat, itu fa'aqbala ta'irun abyadun, ada seekor burung yang dia datang ke jenazahnya Abdullah bin Abbas. Fadakhala fi akfanihi, kemudian burung itu masuk ke kafannya, akhi. Masya Allah. Fama kharaja minha hatta dufina ma'ahu. Jadi dari burung yang datang menghadap dan masuk ke kafan Abdullah bin Abbas itu, burung itu kemudian tidak keluar lagi, sehingga sampai beliau Abdullah bin Abbas itu dikuburkan bersamaan dengan burung. Dan ada beberapa sejarah itu dikatakan burung yang dimaksud itu adalah burung gharnab. Jadi habitat burung itu biasanya ada di pinggiran pantai, dia berkaki panjang. Burung apa itu namanya? Semacam bangau yang makan itu. ini. Iya, Ya kurang lebih bangau, seperti iya. itu. Jadi habitatnya dia tinggal di pinggir pantai yang cari ikan. Tapi warnanya kan putih itu kan. Ini warnanya putih, memang ta'irun abiyadun. Itu ya bagaimana untuk entah hikmah yang memaknai itu. terjadi dan atau mungkin bahasanya memanai dari apa yang terjadi terkait dengan hal ini. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Mungkin kefakiran ilmu saya juga, pengetahuan saya juga terkait itu, sehingga tidak bisa menjelaskan sedetail dan sejelas mungkin. Insya Allah ini PR buat saya. Insya Allah nanti saya kaji lagi. Inilah akhir dari cerita seorang Abdullah bin Abbas, perawi hadis yang terkenal di kota Taif. Begitu kira-kira akhir.
Oke, berarti Dan masjid ya. iya, untuk masjid sendiri itu Dan masjid sendiri saya kurang kurang paham, jelas ya. tahu terkait itu, entah apa itu memang Masjid Abdullah bin Abbas dahulunya beliau sendiri yang bangun sehingga diperbesar oleh generasi berikutnya hingga pada saat pemerintahan Utsmani gitu. Utsman bin Affan. Ya, atau yang terakhir kebanyakan masjid-masjid yang bersejarah biasanya diperluas pada zaman Raja Abdullah kalau nggak salah. Abdullah ya. Ya. Tapi Malik Fahad juga, Malik Fahad. Malik Fahad Ya, yang Malik paling Fahad sering mungkin, itu yang banyak sering. memperbesar Contoh masjid-masjid seperti di Haram ini satu ya contoh di gitu ya. Masjid Kuba, Masjid Kuba bisa Masjid ya. Kiblatain, ya seperti itu kira-kira sahabat Abdurrahman Family ya. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan yang disampaikan. Kita ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu juga buat saya, tentunya juga buat antum semuanya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat sekalian, itu tadi perbincangan kita bersama Ustadz Adam yang dari Makkah ya. Insya Allah kita jumpa di lain kesempatan. Dan dari kota Taib kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.